Shalom Ibu Bapak Saudara dimanapun berada, berkah dalam. Bertemu kembali dalam persekutuan Ekumene Surakarta di bulan September Senin terakhir pada petang dan malam hari ini. Betapa kita boleh berbahagia, senang, bersuka cita di bulan ini bertemu kembali dalam persekutuan yang kita suka karena kita punya dan kita selalu merindukannya setiap Senin terakhir. Mari kita siapkan hati untuk persekutuan ibadah malam hari ini. Kita akan mulai dengan satu pujian di bawah kepak sayapmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya Tuhan selalu menyertai engkau saat ini. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Dari awal lagu ini nyatakan bersama-sama. Aku ingin selalu Amin. berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. haleluya. Mari bertepuk tangan saudara bersama-sama. Dimanapun engkau berada saat ini, percayalah anugerahnya menyertai kita semuanya. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Dengan imanmu nyatakan, Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. katakan bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. haleluya. Bila musik puji Tuhan, mari saudara dengan segenap hatimu kita pujikan bersama-sama dengan imanmu. Oh. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi saudara. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita hari ini. Haleluya. Bila Kau selalu ada di samping kami Tuhan. Amin.
menyatakan Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. sekali lagi dengan iman nyatakan Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke sayapku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. melintasi langit biru. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya. Bagaikan Raja Wali. Pasti ibu bapak di rumah goyangnya luar biasa ya. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan mulai dengan doa. Bapak ibu saudara yang Katolik, kita mulai dengan tanda salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur petang malam hari ini. Kami boleh bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus, mengucap syukur untuk sepanjang hari Minggu dan bahkan bulan September. Kami diizinkan sampai pada Senin terakhir dan kami menatap bulan yang baru, bulan Oktober, bulan anugerah, bulan di mana kami diberkati dan dilindungi semuanya, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, termasuk kami yang ada di studio. Terima kasih Bapa. Kami memulai persekutuan ibadah Ekumene malam hari ini dalam naungan kasih penyertaan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dimanapun kami berada, Engkau melawat kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau menjamah kami dengan kuasa Roh Kudus. Perkenankan kami, banyak salah dosa kami, ampuni kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, Pak Pendeta Honggo akan memimpinnya. Kita akan sambut dengan satu pujian, mempersiapkan hati kita. Mari kita puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan firman pada hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita, saudara. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau saat ini. Layakkan setiap kami Tuhan. Mari nyatakan. Oh Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, nyatakan. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, katakan.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau terlalu setia untuk kami Tuhan. Melayakan setiap kami, membawa doa setiap kami, mempergumulan setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan saudara. Haleluya. Kau setia, Katakan Bapa, kau mulia. kau mulia, Oh, tegaklah jiwaku, hamba bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sama-sama katakan kau Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini
Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar firman-Mu disampaikan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu sementara firman-Mu disampaikan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih karunia untuk diberkati oleh Tuhan. Ya, saya kira percaya kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hagai pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab Hagai, dinubuatkan bahwa di akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Hari-hari ini kita digoncangkan oleh banyak perkara. Digoncangkan oleh bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya. Digoncang dengan pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Bahkan hari-hari ini kita sedang digoncang oleh peperangan Rusia dan Ukraina. Dan resesi ekonomi sedang terjadi di mana-mana. Tetapi satu janji firman Tuhan yang indah bagi setiap orang-orang percaya. Apapun keadaannya, apapun goncangan yang sedang terjadi, Tuhan berjanji akan memberkati umatnya, yaitu orang-orang percaya. Kita akan belajar 3 poin pada malam hari ini, ya. Bagaimana kita bisa menerima anugerah untuk diberkati oleh Tuhan. Poin yang pertama, ya, yaitu melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita akan buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Poin pertama yang bisa kita pelajari agar kita mendapatkan anugerah untuk diberkati oleh Tuhan adalah melakukan perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati. Kita belajar dari kehidupan Yabes. Arti nama Yabes itu adalah pemberi kesakitan. Ya. Sudah ada stempel buruk yang ditempelkan di dalam dahi Yabes bahwa dia adalah troublemaker, dia adalah pemberi kesakitan, nama daripada dirinya. Tetapi Yabes tidak mau menerima nasibnya seperti apa yang menjadi namanya, yaitu pemberi kesakitan. Dia terus berdoa, dia terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaannya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dari kehidupan Yabes, sekalipun arti nama Yabes adalah pemberi kesakitan, ya, tetapi Yabes tidak menerima nama tersebut. Dia terus belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan dia berkata-kata dengan iman, Tuhan memberkati aku, Tuhan memperluas daerahku, dan perkataannya diberkati oleh Tuhan. Poin pertama. Poin yang kedua, kita belajar bahwa berkat Tuhan akan turun kepada orang yang memiliki kerendahan hati. Poin kedua yang bisa kita pelajari, kerendahan hati akan mendatangkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan buka dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat keempat akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Satu janji firman Tuhan yang sangat indah dan luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Syarat agar kita diberkati Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga dengan berkat Tuhan mengalir kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Ada banyak kali Tuhan menahan berkatnya atas orang-orang tertentu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika orang ini nanti diberkati Tuhan, ya, dia akan menjadi sombong. Bahkan lebih lagi akan melupakan Tuhan. Ya. Ada berapa banyak orang ketika menerima penghasilan 3 juta rupiah, orang ini memiliki kerendahan hati. Tetapi ketika penghasilannya mulai berlipat kali ganda, 50 juta, 100 juta. Orang ini mulai menjadi sombong, mulai tinggi hati, mulai melupakan Tuhan sang pemberi berkat. Oleh sebab itu kalau kita rindu hidup kita diberkati, firman Tuhan katakan, miliki kerendahan hati. Bahkan dalam Matius pasal 23, 11 dan 12 dikatakan, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan sebaliknya barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita terlebih dahulu harus menjadi hamba terlebih dahulu. Dan kalau kita ingin ditinggikan, izinkan kita direndahkan untuk sesaat. Sebab saya kira percaya, berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Sebaliknya, orang yang sombong akan direndahkan. Oleh sebab itu kalau saudara rindu hidupmu diberkati oleh Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, miliki kerendahan hati agar berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Poin kedua, poin yang ketiga, yang terakhir adalah berilah maka kamu akan diberi. Konsep dunia dengan konsep firman Tuhan itu berbeda. Dunia berkata, simpanlah sebanyak-banyaknya, engkau akan menjadi kaya raya. Tetapi firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Poin ketiga yang bisa kita pelajari agar anugerah Tuhan nyatakan dalam hidup kita diberkati oleh Tuhan adalah suka memberi, suka menabur. Jangan pernah rindu menuai buah melon kalau yang kau tabur itu adalah semak berduri.
Jangan pernah berpikiran engkau diberkati berlimpah kali ganda. Ketika engkau tidak pernah memberi, ketika engkau tidak pernah menabur. Firman Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan beriman, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia. Berilah. Ya. Dengan kita memberi, berkat-berkat Tuhan akan kita raih di dalam hidup kita. Ya, dengan jelas Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan sebaliknya orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya. Jadi berkat Tuhan tergantung dari seberapa banyak yang kita tabur. Terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pelayanan di ladang Tuhan. Kalau kita rindu hidup kita diberkati, mari kita belajar untuk kita suka memberi. Baik itu memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi di dalam gereja maupun memberi bagi orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan. Kita jangan menjadi orang yang pelit. Mari kita belajar menjadi orang yang murah hati. Sebab Tuhan Yesus begitu mencintai, mengasihi orang-orang yang murah hati. Dan pada saat kita memiliki kemurahan hati, maka Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Ya. Saya akan panjangkan firman Tuhan. Ya. Anugerah untuk kita menerima berkat Tuhan. Ya. Begitu mudah kita lakukan. 3 poin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Poin yang pertama, kalau kita rindu kita diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar. Kita hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Kita perkatakan apa yang baik. Apa yang dilakukan oleh Yabes, apa yang dikatakan oleh Yabes. Ya, sekalipun Yabes namanya adalah si pembawa kesakitan. Tetapi dia tidak menerima namanya begitu saja untuk nasibnya. Dia perkatakan firman Tuhan dan dia mendapatkan berkat berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan memperluaskan daerahnya. Poin yang kedua bisa kita pelajari. Ya, berkat Tuhan hanya mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang sombong tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan anugerah berkat Tuhan. Ya. Berilah maka kamu akan diberi. Jangan pernah menjadi orang yang pelit. Jadilah orang yang murah hati, orang yang suka memberi. Maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan memberkati kita semua dimanapun Anda berada mengikuti ibadah ekumene secara online. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian tak terbatas kasih-Nya. Kami bersyukur bahwa Engkau punya kasih tak terbatas, kasih tanpa syarat, yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Masihkah hati kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini? Nyatakan. Dengan imanmu saudara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Karena Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Katakan. bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak pernah berhenti kita selalu bersyukur. Karena apapun juga yang menimpa hidup kita, Dia ada bersama kita. Kita akan siapkan hati untuk boleh masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur untuk persekutuan kami yang dimana kami boleh merasakan hadirat dan kehadiran Tuhan. Di dalam pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kami boleh tidak pernah boleh berhenti untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Semua yang benar itu ada, terus tidak hanya disimpan di hati, tapi diperkatakan terus, dan di dalamnya kami punya kerendahan hati. Kami tidak boleh menyombongkan diri, kami boleh selalu tunduk, kami selalu setia dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami dimanapun berada malam hari ini. Engkau melawat kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Engkau menjamah kami semuanya. Dan pada kesempatan syafaat malam ini, kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil, semua yang ada sampai tingkat RT. Engkau memberkati, Engkau menolong semuanya, memberikan hikmat yang dari Tuhan. Dan terutama menjelang pandemi akan menjadi endemi, biarlah kami tetap taat dengan protokol,
kami yang belum booster, kami mau dengan senang hati demi untuk ketahanan tubuh, demi untuk Indonesia yang jaya, yang bangkit. Biarlah kami boleh dengan semua saudara, teman-teman segereja, teman tetangga, dimanapun kami berada, kami mendukung selalu program pemerintah. Kami berdoa untuk kota Surakarta, Bapak Wakil dan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Engkau memberkati, biarlah Pak Gibran, Pak Teguh selalu ada dalam naungan kasih Tuhan. Engkau memberkati sampai tingkat RT, Engkau memberkati masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya, kota Solo yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa dan bagi dunia. Engkau memberkati semua gereja-gereja paroki milik Tuhan dengan hamba Tuhan, pastor yang ada di dalamnya, dengan pengerja gereja dan semua warga gereja, agar kami juga menjadi saluran berkat bagi siapapun, bagi tetangga, bagi kota Solo, bagi bangsa, bagi negara. Biar nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana-bencana banjir terutama di berbagai provinsi di Indonesia. Tuhan menolong sesama warga anak bangsa dan pemerintah yang ambil bahagian membantu di dalamnya. Kami boleh berdoa untuk kedamaian dunia. Biarlah Tuhan menolong khususnya antara Ukraina dan Uni Soviet. Biarlah semakin boleh ada titik temu dan terutama ekonomi global akan semakin baik. Karena begitu banyak akibat selain pandemi, tapi juga karena peperangan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk TATV. Engkau memberkati Pak Budianto, semua yang ada di dalamnya. Engkau menolong mereka dan memberkati. Dan terutama TATV menjadi berkat bagi kota Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya. Engkau memberkati kru yang ada pada malam hari ini. Dan terkhusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Honggo Effendi. Engkau memberkati pelayanan beliau, warga gereja, gerejanya menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan. Semua anak-anak Tuhan yang ambil bahagian dalam rekaman pelayanan pada malam ini diberkati. Semua kami diberkati dengan cita-cita kami dan terutama hati kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terutama kami boleh diberkati dalam persekutuan Senin terakhir pada malam hari ini. Kami tinggikan dan muliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan melalui Bapak Pendeta Honggo Effendi, kita akan puji nama Tuhan dengan pujian penutup. Mari kita puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari bersama-sama datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, nyatakan ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Dengan sepenuh hatimu nyatakan ajaib Tuhan, dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu.
hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Sekali lagi dengan nyatakan imanmu. Memuji kebesaranmu, hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Kau Tuhan, hajat Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus, setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dengan demikian persekutuan ekumene untuk bulan September sudah selesai. Kita semua sudah diberkati. Amin. Kita semua sudah diberkati. Kita ketemu kembali bulan Oktober, Senin terakhir. Dimanapun kita berada, berkat Tuhan ada bersama kita. Shalom, berkah dalam.